Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun yang saya muliakan, para alim ulama, para asatid, para hujaj, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus Hadratil Mukarram guru sepuh kita Abah Ki Haji Aslam, semoga beliau senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustadz Haji Saifuddin Zuhri, Al-Mukarram Ustadz Suwandi, Al-Mukarram Ustadz Haji Daud Umar, Al-Mukarram Ustadz Saiful Anwar, Al-Mukarram Ustadz Imam Abu Syauqi, dan para asatidah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada para guru semua. Teriring doa moga-moga guru-guru kita semua sehat walafiat, berkah rezekinya, mudah segala urusannya, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya menjadi anak-anak soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Juga yang kita muliakan orang-orang tua kita, baik dari lingkungan setempat, di kediaman jamaah kita, Bapak Isa beserta keluarga besarnya. Ini keluarga saya, Pak. Kalau saya sama bapaknya Sohibul Bait masih ada baunya. Udah 3 hari ngambrem, ya, ada baunya masih. Alhamdulillah masih setangklek kalau kemari, ya, dari emak masih setangklek, sepupu, saudara sepupu kemari. Moga-moga keluarga besar, anak cucu menantu dari Abah Niran bin Abah Kijun semuanya senantiasa di dalam keberkahan. Amin ya robbal alamin. Juga yang saya muliakan orang-orang tua kami dari Majelis Taklim At-Ta'awun, ada Bapak Misbah, Bapak Asmin, Bapak Haji Tuih, Bapak Haji Rudi. Dari Majelis Taklim Tulabul Hidayah, para pencari hidayah, ada Ustadz Imam Abi Syauqi yang beliau senantiasa membimbing jamaah Majelis para pencari hidayah atau PPH. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, seluruh jamaah yang hadir di majelis ini senantiasa Allah berkahi segalanya, selamanya, semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon izin kepada para asatid, wabil khusus kepada guru sepuh
bahwa Sahibul Bait malam hari ini giliran mendapatkan jatah untuk Majlis Taklim At-Ta'awun yang kajian rutinnya kalau minggu ketiga dan minggu keempat itu Asmaul Husna. Namun karena malam hari ini dalam rangka tasyakur selamatan nempatin rumah, maka kajian Asmaul Husnanya insya Allah akan disampaikan pada Kamis yang akan datang. Malam ini cukup segini aja. Cocok apa enggak? Cocok ya? Udah doa nih. Girang bener ngaji mau pengen buru-buru aja. Ya. Baik saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ikut berbahagia, ikut bersyukur sebagaimana yang dinyatakan syukur itu oleh Sahibul Bait, bahwa beliau malam hari ini tahadus bin nikmat, menyampaikan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki berupa rumah tinggal. Dan ini bukan hal yang mudah. Yang namanya kita hidup selalu butuh tempat. Maka ketika sekarang saudara kita, jemaah kita, Bang Isa dapat rezeki berupa rumah tinggal, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah rangkaian acara, rangkaian sunnah yang dilaksanakan oleh Sahibul Bait dalam menempati rumah ini betul-betul menjadi wasilah keberkahan bagi keluarganya. Dalam syarah kitab Sahih Muslim ada penjelasan terkait dengan 7 amalan yang mesti dilakukan seorang mukmin ketika akan bertinggal atau menempati suatu rumah. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin kalau mau bikin rumah, mau nempatin rumah, harus pilih tempat. Ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi prinsip bagaimana kita dalam menyeleksi tempat tinggal kita dengan ungkapan al-jaru qabla dar. Perhatikan tetangga sekitarmu sebelum kamu menetapkan di mana kamu akan bertempat tinggal. Perhatikan lingkungan sekitarmu di mana kamu nanti akan hidup sehari-hari bersama anak dan istrimu. Mengapa lingkungan begitu penting untuk dipertimbangkan? Sebab saudara hadirin rahimakumullah, kita ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari banyak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Ketika kita memilih tempat yang baik, mudah-mudahan itu akan mendorong kita untuk juga menjadi orang baik.
Tapi ketika kita berada di tempat yang kurang baik, bisa jadi yang tadinya kita orang baik-baik saja, karena terpengaruh dengan keadaan, situasi dan kondisi, bisa jadi lambat laun pertahanan kita terkikis. Akhirnya ikut medet bareng-bareng. Ngerti medet? Ya, ikut gila bareng-bareng. Na'udzubillah min dzalik. Maka lingkungan akan sangat menentukan, terutama terhadap tumbuh kembang anak-anak kita yang begitu besar rekaman mereka di usia pertumbuhannya ada di lingkungan masyarakat. Maka hati-hati sekali dalam kita memilih tempat. Alhamdulillah, ini kampung saya merasakan betapa berkahnya. Datang ke kampung Pabuaran kalau jadi muslim, mau di mana saja, di lebah mana saja, ada riungan majlis taklim. Artinya ketika kampung itu ada majlis taklim, ada majlis zikir, ada ulama, ada kiai, ada asatid, di situ berarti ada kontrol terhadap segala sesuatu yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Sebab zaman sekarang, Pak, maaf beribu maaf, orang ini udah banyak yang kehilangan moralitas. Zaman dulu kita waktu masih anak-anak lewat kuburan takut. Jangankan malam hari, siang hari aja takut. Tapi orang sekarang karena moralitasnya, akhlaknya sudah terkikis, sudah tergerus. Nggak sedikit, Pak, sekarang sengaja nyari kuburan supaya bisa tenang, bisa asik, bisa anteng, bisa jonjon untuk melaksanakan maksiat. Coba aja lihat, Pak, rada ngidulan sono dikit, deket kuburan gede Keranggan, banyak banget warung yang lampunya ngentip, Pak, kurang minyaknya, kurang gaul loh. Gue yang ustadz tahu. Pak, tuh yang dulu kita takut ke sono, sekarang ditempatin banyak tempat-tempat maksiat. Kalau malam minggu itu di kuburan Pondok Ranggun, Pak, ramai. Kenapa itu bocah pada nyari tempat seperti itu? Dia bilang kalau di kuburan mah anteng, nggak ada yang usil. Kalau di lingkungan dekat rumah suka banyak yang ngusilin. Tuh, kenapa? Sekali lagi moralitas. Maka kalau bukan karena guru-guru, para alim ulama yang senantiasa memberikan pencerahan demi pencerahan kepada kehidupan masyarakat, maka kehidupan masyarakat ini akan sangat kacau. Sudah lagi tidak ada patokan, nggak ada panutan, nggak ada rem. Tapi kalau masih ada majlis taklim, majlis zikir yang di situ dibina oleh para alim ulama, di situ artinya masyarakat masih punya panutan. Sekagak-kagaknya malu
Ini jangan kalau ada ustadz lewat, ada yasin khusus 4 orang, ada ustadz lewat, iya cuek aja, malah dipanggil ustadz mampir sini. Usek makin kurang atuk, 4 udah, iya. Minimal ada rasa malu kalau ketika kita melakukan sesuatu yang kurang pantas, lewat guru kita, lewat alim ulama, minimal punya rasa malu. Kalau udah punya rasa malu itu modal untuk kita bisa nanti tabaruk mengambil berkah untuk menjadi orang-orang baik melalui bimbingan para alim ulama. Itu yang pertama. Alhamdulillah Sohibul Bait sudah lakukan sunnah itu. Yang kedua, kalau kita mau bertempat tinggal, kata Nabi, jangan lupa untuk selalu kita ini pamit izin ke tetangga. Karena apa? Karena keberadaan seseorang di suatu lingkungan itu akan menjadi tanggung jawab di lingkungan tersebut. Makanya maaf, ribuan maaf, kalau kita berada di satu lingkungan, lapor go kagak ke RT, tiba-tiba ada sesuatu terjadi, butuh siapa? Butuh orang terdekat, betul apa tidak? Di situ Rasul udah ngajarin jauh-jauh hari, pamit izin, lapor kalau bahasa pemerintahnya kepada ketua lingkungan, Pak RT, Pak RW, supaya keberadaan kita diketahui. Maka ketika keberadaan kita diketahui oleh ketua lingkungan, oleh tetangga sekitar, maka ini Pak, apa yang terjadi selama ini di negara kita, ujuk-ujuk meleduk, gak akan terjadi. Kenapa bisa seperti itu di negara kita? Kok mudah sekali teroris nyarang? Karena kontrol sosialnya yang lemah. Ketika ada pendatang sama tetangga boro-boro izin, lewat kok kaca mobil ditutup, tuh rumah selalu gelap. Lah rumah kosong kali kalau rumah gelap. Nah, disitulah ada potensi Pak terjadinya kriminal di tengah kehidupan masyarakat. Maka harus hati-hati dalam hal ini. Nabi udah ngajarin pamit izin nuwun kepada masyarakat sekitar. Apalagi Bang Isa mah memang orang sini, iya, brocot di sini, gede di sini, iya, tapi masih pamit, masih nuwun, masih izin kepada masyarakat sekitar. Mana buktinya? Nih malam ini kita diundang, betul? Jadi kita tahu rumah Bang Isa di sini. Bang Isa udah 3 tahun ngikut at-ta'awun. Saya guru di Majelis Ta'lim at-ta'awun baru kali ini nyontrok rumah Bang Isa. Yang duluan kebarengan sama dinas ke Bandung, putaran duluan, putaran yang kemarin kebarengan sama umroh. Ya, kemarin Bang Isa datang, jangan sampai nggak datang lagi, busek ditandain gua. Sampai diancam sama Sohibul Bait. Iya, bantu doa, jangan sampai ada halangan. Iya, tadi ada halangan juga aja Bang. Ya, anak saya udah ditelepon, ya disuruh anterin lagi ke pesantren. Kata saya gimana ntar aja. Ya, karena udah disamperin sama Bang Isa, takut kualat saya. Itu saudara hadirin rahimahullah, pamit izin
Ya, itu artinya bahwa kita telah menjadi bagian dari suatu komunitas masyarakat di mana kita berada, bertempat tinggal. Dan saat kita pamit itu artinya kita siap dengan tata laku yang terjadi di tengah masyarakat. Ada pepatah, Pak, kalau orang bijak mah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tinggal di kampung Pabuaran, emang orangnya pada resep sama majlis taklim. Lah jangan sampai kita enggak ngikut pisan. Mau ngikut malam Senin ada apa enggak? Ada. Malam Selasa ada. Malam Rebo ada. Malam Kemis ada, malam Jumat ada, malam Sabtu ada, malam Minggu ada malamnya mah. Iya, men kalau kagak ngikut mah ke majlis apa kok malam Senin kagak, malam Minggu kagak, betul nggak? Tapi kalau kita hadir ikut, maka di situ kita telah menjadi bagian daripada lingkungan masyarakat kita. Yang ketiga, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertempat tinggal bersedekah. Maka mudah-mudahan nih apa yang dikeluarkan Sohibul Bait berupa makanan, minuman, segala sesuatunya semoga menjadi sedekah yang membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Yang keempat, jangan lupa zikiran, bacakan Quran, bacakan sholawat. Alhamdulillah dari awal kita tadi bacakan zikir tahlil surah Yasin, baca sholawat, dan ini akan menjadi wasilah ketentraman dalam rumah tangga. Sesingkat Pak, karena waktu udah jam 9:05. Kenapa kita ini perlu melaksanakan tata laku sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita bertempat tinggal? Sebab saudara, rumah itu adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup kita. Rumah itu adalah sarana, media yang sangat penting dalam rangka pengabdian hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam literatur Al-Quran, kata rumah dalam Al-Quran disebutkan dengan 3 istilah. Yang pertama, rumah disebut maskan. Yang kedua, rumah disebut bait. Dan yang ketiga, dalam bahasa Al-Quran, rumah disebut dengan dar. Masing-masing punya makna yang itu terkait erat dengan fungsi rumah dan manfaat rumah untuk penghuninya. Yang pertama, Al-Quran mengistilahkan rumah dengan kata maskan. Diambil dari kata sakana yaskunu, sakinatan wa maskanatan. Artinya tenang, tentrem. Maka rumah tempat tinggal kita harus dikondisikan menjadi tempat yang tenang, yang tentrem untuk penghuni rumahnya, untuk orang-orang yang ada di kiri, kanan, depan, dan belakangnya. Maka saudara, terkait dengan rumah harus menjadi pusat ketenangan. Ini bukan hal yang mudah, karena tidak ada hubungannya dengan mewahnya rumah, tidak ada hubungannya dengan besarnya rumah,
Tidak ada hubungannya dengan luasnya halaman. Tidak ada hubungannya dengan bahan-bahan material. Tetapi pusat ketenangan dari rumah tinggal itu adalah ketika rumah tersebut senantiasa memancarkan cahaya ilahi. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Rumah harus ada cahayanya. Cahaya rumah itu tergantung kepada sering dan sedikitnya itu rumah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Biar kata rumahnya gedung, bari gede, halamannya luas, mewah, tapi kalau senantiasa dibacakan Quran, itu rumah pasti akan tentrem. Betul apa betul? Bener nggak? Nah ini mah udah rumah sempit. Yang ngaji kagak, yang sembahyang kagak, udah dah itu yang namanya glemek. Tahu glemek? Demek udah. Nah jumbleng tuh rumah. Maka kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari cahaya, terangi rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Maka salah satu bentuk tilawah Al-Quran ya begini nih, dijadikan rumah itu tempat majlis taklim. Kalau udah majlis taklim, di situ ada majlis zikir, di situ ada tadarus Al-Quran, di situ ada taklim. Maka itu akan menjadi cahaya bagi rumah tinggal dan akan menjadi pusat ketentraman untuk penghuninya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tuh saudara hadirin rahimakumullah. Maka alhamdulillah Bang Isa ini luar biasa. Malam Minggu ngikut, malam Kemis ngikut, malam apa? PPH malam apa Ustaz? Yes. Malam Rebo ngikut. Masya Allah tabarakallah. Itu yang saya tahu 3 tuh. Ya. Padahal luar biasa Sohibul Bait ini usahanya juga getol. Tapi masih sempat ngaji. Yang saya heran orang tibang layak loyok ke sono kemari ngaji kagak. Medek. Ada nggak yang begitu? Ya ilaha illallah, menyari apaan itu? Ya. Bang Isa segitu sibuknya, yang saya tahu 3 majlis taklim. Ya, ayo lagi sagul-agul ini dia. Ya. Lah kalau yang namanya kebaikan Bapak harus diangkat-angkat, betul? Lah iya, tahadus bin nikmat namanya ini, supaya kita bisa nyontok. Iya, lah kita cuma lugar ligur doang. Iya, belahak lehe. Iya, sono ngalor.